Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita berjumpa kembali pada kesempatan hari ini, yang mana pada kesempatan ini kita lanjutkan kembali pelajaran kita. Dan kita telah sampai di halaman terakhir ujian ataupun latihan dari Iqra 6. Setelah halaman ini maka kita beralih atau naik tingkat menuju ke juz amma atau juz 30 ya. Jadi ini adalah latihan terakhir. Nah, pada halaman ini kita akan membaca potongan ataupun ayat dari surah Al-Baqarah ya. Namun sebelum kita memulai, marilah kita membaca ta'awudz dan juga basmalah terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pelajaran sebelumnya kita membaca potongan ataupun ayat dari surah Al-Baqarah di ayat-ayat yang terakhir ya, sebagai ayat penutup. Oleh karenanya, karena ayat ini adalah ayat yang satu kesatuan, maka kita mulai terlebih dahulu ya di halaman sebelumnya, sebelum halaman 32 ya, agar ayat ini tidak terputus ya sahabat, agar ayat ini tidak terputus ya. Maka kita mulai dari halaman sebelumnya ya, nanti kemudian kita masuk di halaman 32 ini ya. Karena di halaman 32 ini hanya sedikit ya pelajarannya, hanya sedikit pelajarannya, jadi tidak banyak ya. Maka kita mulai dari halaman sebelumnya. Jadi kita baca dari sini ya, karena ini potongan dari surah Al-Baqarah di ayat-ayat terakhir ya, di halaman terakhir di surah Al-Baqarah. La yukallifullahu. Perhatikan huruf la dibaca panjang 2 harokat karena di depannya terdapat alif. Kemudian huruf lam bertanda tasdid ya, maka ditahan dan ditekan. La yukallifu, la yukallifu ya, ditahan dan ditekan huruf lam. Kemudian huruf fu langsung ke huruf lam pada lafzul jalalah atau lafaz Allah yang berharokat tasdid, lalu ditahan dan ditekan dan dipanjangkan 2 harokat ya. La yukallifullahu, la yukallifullahu. Kemudian kita lanjut nafsan. La yukallifullahu nafsan ya, huruf tanwin an ini dibaca jelas ya. Nafsan illa wus'aha. Huruf lam pada lafzul jalalah, berarti pada lafaz alif lam ini, lam alif ditahan dan ditekan ya, karena terdapat tanda tasdid. Lalu dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif ya, lam alif ya. Maka kita panjangkan 2 harokat. Nafsan illa wus'aha. Huruf H tidak disukunkan. Kenapa? Karena di depannya terdapat alif ya. Huruf H disukunkan apabila di depannya tidak terdapat huruf apa-apa ya. Jadi hanya huruf H di ujung, maka dia disukunkan. Tapi kalau ada huruf di depannya terdapat huruf alif, ya dan waw, maka dia harus dipanjangkan 2 harokat dan tidak disukunkan ya. Contohnya nafsan illa wus'aha. Jadi kemudian dipanjangkan 2 harokat ya, karena di depannya terdapat alif dan tidak disukunkan ya. Perhatikan selalu huruf terakhirnya ya, agar tidak keliru. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha ya, 2 harokat ya. Kemudian kita lanjut dari sini.
Laha ma kasabat. Perhatikan huruf H dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif. Yang ini ya, perhatikan. Kemudian huruf ma juga dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif. Laha ma kasabat. Ya, kasabat. Huruf ta disukunkan, diberikan hembusan tipis ya, karena berharokat sukun, diberikan hembusan tipis. Laha ma kasabat wa 'alaiha. Huruf la diayun sekali dengan lembut karena di depannya terdapat ya sukun. Wa 'alaiha. Kemudian huruf ha dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif ya. Laha ma kasabat wa 'alaiha. Ya, huruf ha dipanjangkan 2 harokat ya. Wa 'alaiha maktasabat. Huruf ma langsung sambung masuk huruf kaf ya. Jadi alif dan alif yang 1 dan 2 ini tidak dibaca ya, karena huruf ma langsung sambung ke sini, langsung masuk ke huruf kaf yang sukun. Maktasabat, maktasabat. Kemudian huruf ta-nya berharokat sukun, maka diberikan hembusan tipis ya, karena kita berhenti di sini. Maktasabat. Kemudian kita lanjut. Rabbana. Perhatikan huruf Rabbana yang ini ya. Huruf ba-nya berharokat tasdid, maka ditahan dan ditekan. Lalu huruf na-nya dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif. Rabbana la tu'akhidna. Perhatikan, la dipanjangkan 2 harokat huruf la-nya karena di depannya terdapat alif. La tu'akhidna. Huruf a ya, ini huruf a ya, huruf hamzah atau a, bukan huruf waw ya, karena perhatikan huruf di atas waw ini ya. Ini huruf a dibaca 2 harokat karena di depannya terdapat alif ya. Rabbana la tu'akhidna. Kemudian huruf na dipanjangkan 5 harokat karena di atasnya terdapat tanda garis panjang 5 harokat ya. Rabbana la tu'akhidna in nasina. Kemudian huruf i langsung sambung masuk ke huruf na yang bertasdid ya. Huruf na yang sukun ini sudah langsung melebur ke sini ya, tidak perlu dibaca lagi karena sudah melebur masuk ke huruf na yang bertasdid ini. Jadi huruf na ini tidak dibaca lagi ya, karena langsung kita masuk ke sini, ditahan dan ditekan 2 harokat. La tu'akhidna in nasina. Huruf si dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat ya sukun. Innasina. Kemudian huruf si dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat ya sukun. Innasina. Kemudian huruf na dipanjangkan 5 harokat karena di atasnya terdapat tanda garis panjang 5 harokat. Innasina au ya, au. Huruf a diayun sekali ya karena di depannya terdapat waw sukun. Innasina au ya. Perhatikan, kita mulai dari sini. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya, perhatikannya. Au ya. Akhtana, akhtana. Perhatikan huruf hamzah atau a di sini berharokat sukun ya. Akhtana. Kemudian huruf na tidak disukunkan ya karena di depannya terdapat alif. Justru dipanjangkan 2 harokat ya. Akhtana au akhtana.
Kemudian kita lanjut. Rabbana. Perhatikan huruf ba ditahan dan ditekan karena terdapat tanda tasdid. Huruf na dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif. Rabbana wala tahmil. Huruf lam dipanjangkan 2 harokat yang ini karena di depannya terdapat alif ya. Wala tahmil alaina. Huruf lam diayun sekali karena di depannya terdapat ya sukun. Alaina. Lalu huruf na dipanjangkan 5 harokat karena di atasnya terdapat tanda garis panjang 5 harokat. Wala tahmil alaina isran. Kemudian huruf ron tanwin bertemu dengan huruf kaf, maka didengungkan dan disamarkan ya. Huruf alif yang di depannya tidak dibaca lagi atau tidak dianggap ya. Isran ya, didengungkan dan disamarkan ya, pertemuan huruf tanwin dan huruf kaf. Wala tahmil alaina isran kama. Kemudian huruf ma dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif. Isran kama hamaltahu. Huruf hu dibaca panjang 2 harokat ya, karena berharokat u terbalik ya. Ini ya, kalau u biasa seperti ini ya, kalau u yang 2 harokat seperti ini ya, terbalik. Isran kama hamaltahu ala alladzina. Huruf lam langsung ke sini ya, ke huruf lam yang bertasdid. Ala alladzina. Huruf zi dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat ya sukun. Ala alladzina min qablina. Huruf nun sukun bertemu dengan qaf, maka didengungkan dan disamarkan. Ala alladzina min qablina. Kemudian huruf ba berharokat sukun, maka dipantulkan atau diqolqolahkan ya, karena huruf ba berharokat sukun. Min qab ya, dipantulkan ya. Min qablina. Kemudian huruf na dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif ya, jadi tidak disukunkan. Min qablina. Kemudian Rabbana. Huruf ba lagi ditahan dan ditekan ya, terdapat tanda tasdid. Huruf na-nya dipanjangkan 2 harokat ya. Rabbana wala tuhammilna. Huruf lam dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif. Huruf mim ditahan dan ditekan 2 harokat ya, lalu didengungkan ya karena terdapat tanda tasdid. Huruf na dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif. Rabbana wala tuhammilna mala. Huruf ma dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif. Mala. Huruf la juga dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif. Mala taqata. Huruf ta dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif. Ma la taqata lana bih. Huruf na dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif. Ma la taqata lana bih. Huruf ha di ujung disukunkan atau dimatikan ya. Ma la taqata lana bih. Kemudian wa. Huruf wa langsung ke huruf ain ya, yang berharokat sukun ya, alifnya tidak dibaca 2 harokat ya. Wa'fu anna. Huruf na yang ini ditahan dan ditekan lalu dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif. Wa'fu anna. Rabbana
wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna. Kemudian waghfir lana, huruf waw langsung ke gha ya, langsung ke huruf gha. Waghfir lana, huruf na dipanjangkan 2 harokat ya. Waghfir lana. Kemudian kita lanjut. Warhamna, huruf wa langsung ke huruf ra yang berharokat sukun, alifnya tidak dibaca ya. Warhamna, huruf na dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif. Warhamna. Anta, huruf nun sukun bertemu ta, maka didengungkan dan disamarkan. Anta maulana, huruf ma diayun sekali karena di depannya terdapat waw sukun. Anta maulana, huruf la dipanjangkan 2 harokat karena di atasnya terdapat tanda alif kecil ya. Maulana, huruf na dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif. Maulana. Fansurna, huruf na berharokat sukun bertemu dengan huruf so, maka didengungkan dan disamarkan. Fansurna. Fansurna, huruf na di depannya terdapat alif, maka dipanjangkan 2 harokat. Anta maulana fansurna alal, huruf lam langsung ke huruf lamnya yang berharokat sukun ini. Alal qaumil, huruf qa diayun sekali karena di depannya terdapat waw sukun. Alal qaumil kafirin, huruf kaf dipanjangkan 2 harokat karena di atasnya terdapat tanda alif kecil. Anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Kemudian huruf nun sukun dimatikan atau disukunkan ya, huruf nun di ujung. Kita ulang baca tadi. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya, kita ulang dari sini ya, karena di sini terlalu panjang ya, jadi kita carikan tempat yang berhenti yang bagus. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama, kemudian kita ulang, isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna, kita ulang lagi, wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna. Kita ulang, wa'fu 'anna waghfir lana. Kemudian warhamna
مولانا فانصرنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Baik, sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah pelajaran kita pada kesempatan hari ini. Di sini sebelum kita berhenti ya, atau kita akhiri pelajaran hari ini, kita lihat instruksi ya. Tinggal dibaca saja tentang syarat-syarat kelulusan ya di Iqra 6. Jika sahabat di rumah masih memang belum terlalu lancar, silahkan diulang-ulang pelajarannya agar pelajarannya semakin lancar, dan juga sahabat di rumah bisa lanjut ke jenjang Al-Quran di Juz Ammah. Insya Allah setelah Iqra 6 ini kita akan lanjut ke Juz Ammah ya. Kita mulai mungkin dari surat-surat pendek ya, dari 3 kul misalnya. Kita akan coba untuk baca bersama dengan mengikuti kaidah tajwidnya ya, dengan kemudahan yang akan kami berikan penjelasannya ya, insya Allah. Oleh karenanya jangan lewatkan ya video selanjutnya yang akan insya Allah kami akan hadirkan untuk sahabat di rumah bisa belajar langsung mulai membaca Al-Quranul Karim pelan-pelan, dan insya Allah akan lancar kalau sahabat di rumah bisa istiqomah ataupun bersabar untuk terus mengikuti pelajaran atau program daripada channel ini ya, insya Allah. Baik sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pelajaran kita pada kesempatan hari ini. Jika ada pertanyaan seputar pelajaran hari ini, silakan layangkan di kolom komentar. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi taufik kepada kita sekalian, memberi kemudahan dan juga kelancaran untuk bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Akhirul kalam kami ucapkan subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.